Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita mempelajari matan Al-Ghayah wa Taqrib oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Isfahani Syafi'i rahimahullah. Masih dalam pembahasan tentang kitab faraid. Wa man la yaskutu bihalin khamsatun, dan ahli waris yang enggak pernah gugur kondisi apapun, ahli waris yang tidak pernah gugur dalam kondisi apapun, itu ada 5 orang. 1 dan 2 az-zawjan, suami, yang kedua istri. 3 dan 4 wal abawan, bapak, ibu. Yang kelima wa waladus sulbi, anak kandung langsung. Wa man la yarithu bihalin sab'atun, adapun yang sama sekali enggak bisa mewarisi itu ada 7. Al-abd, seorang budak. Wal mudabbar, dan budak yang mudabbar. Wa ummul walad, dan budak ummul walad. Wal mukatab, dan budak mukatab. Wal qatilu, dan orang yang membunuh. Wal murtaddu, orang murtad. Wa ahlu millatain, dan orang yang beda agama. Ta'ibarahudin azani Allah wa iyyakum. Setelah pada pertemuan yang kemarin kita bahas tentang siapa saja orang yang berhak mewarisi. Siapa saja orang yang berhak mewarisi. Dan itu kata beliau, yang laki-laki ada 10, yang perempuan ada 7. Gitu ya. Sekarang kita pindah kepada orang yang tidak akan pernah gugur dalam kondisi apapun. Karena dalam dunia waris, dalam dunia faraid itu ada yang namanya hajab, menghalangi. Jadi seharusnya dia itu ahli waris, dia itu memang ahli waris, tapi tidak mendapatkan bagian waris karena terhalangi oleh ahli waris yang lain. Contoh, kalau ada orang meninggal dunia, dia itu punya anak, punya cucu, punya anak, punya cucu, punya anak laki-laki dan punya cucu. Maka meskipun ibnul ibn, cucu laki-laki adalah ahli waris, tapi dia tidak mendapatkan bagian jika dalam kasus waris itu ada anak, terhalangi oleh anak. Jadi cucu terhalangi oleh anak. Contoh yang lain kakek. Kakek itu termasuk ahli waris. Tapi kalau ada bapak, kakek nggak mendapatkan bagian. Saudara itu juga ahli waris. Tapi kalau ada anak,
saudara, anak laki-laki maksudnya, tidak mendapatkan bagian. Begitu. Jadi tidak semua yang kita katakan dalam pertemuan yang kemarin ahli waris laki-laki itu ada 10, ahli waris dari kalangan perempuan itu ada 7. Kemudian semua mereka mesti mewarisi, maka tidak. Lihat kasusnya. Ada yang mewarisi, ada yang gugur. Lah, yang tidak pernah bisa gugur dalam kondisi apapun itu ada 4. Ya ada 4. Ada 5. 1 suami. Ini 1 suami. Suami itu kalau seorang wanita meninggal dunia meninggalkan seorang suami, kondisi apapun dia tidak bisa gugur. Hanya kalau istrinya yang telah meninggal dunia itu mempunyai anak, dia mendapatkan bagian 1/4. Kalau istri yang meninggal dunia itu nggak punya anak, dia mendapatkan bagian 1/2 dari harta istrinya tersebut. Begitu juga dengan istri, tidak pernah bisa gugur dalam kondisi apapun. Jadi kalau suaminya meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan 1/4 harta sang suami jika suaminya nggak punya anak, baik dari dia maupun dari istri yang lain. Dan dia mendapatkan 1/8 jika suaminya itu punya anak, baik anak dari dia maupun anak dari yang lainnya. Wallahu a'lam. Wal abawan 3 dan 4 itu bapak sama ibu. Bapak ini bapaknya langsung, bukan termasuk kakek. Dan ibu kandung, bapak kandung, ibu kandung itu tidak pernah bisa gugur. Wa waladus sulbi, waladus sulb itu anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung. Jadi anak laki-laki kandungnya, anak perempuan kandungnya, maka itu tidak pernah bisa gugur dalam kondisi apapun. Masalah berikutnya adalah orang yang tidak mungkin mewarisi. Ini dalam istilah faraid masyhur dengan nama mawani'ul irth, penghalang-penghalang waris. Dalam artian dia itu mestinya mewarisi, tapi karena ada penghalang dia nggak jadi mewarisi. Dia nggak jadi mewarisi. Itu secara global ada 3. Pertama, budak. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, beda agama. Jadi yang ketiga, beda agama. Nah, budak itu para ikhwah ada 4 macam. 4 ya. Jadi budak itu ada 5 macam. Beliau menyebutkan di sini 4. Ikut aja lah, ikut beliau aja. Ini budak itu ada beberapa jenis. Ada budak mukatab. Ada ummul walad. Ada mudabbar. Ada satu lagi yang tidak beliau sebutkan, muba'ad. Muba'adun. Mim, ba, ain, dhad. Muba'ad dari kata-kata ba'ad. Yang terakhir al-abdu. Itu istilah beliau. Di beberapa kitab fikih yang lainnya al-abdul qin, qaf nun bertasydid, al-abdul qin gitu ya. Itu jenis-jenis budak. Semua jenis budak kalau ada salah satu dari kerabatnya yang meninggal dunia dan mestinya dia itu mendapatkan bagian waris, maka dia tidak mendapatkan waris karena dia seorang budak jenis apapun. Budak itu nggak pembantu ya. Jadi ini istilah zaman dahulu. Jadi dalam aturan dunia internasional di zaman dahulu, manusia itu ada 2 kasta. Manusia itu ada 2 kasta. Ini aturan internasional di zaman dahulu. Mulai bangsa Arab, Mesir, Yaman, Syam, Romawi, Persia, dan semua negeri-negeri internasional di zaman itu, manusia itu ada 2 jenis. 2 jenis. Ada 2 kasta. Ada kelas tinggi, ada kelas bawah. Ini beda dengan kasta yang ada dalam agama Hindu. Kalau kasta dalam agama Hindu kan ada 4. Brahmana, Satria, terus Waisa, Sudra. Gitu ya. Kita nggak bahas itu. Kita bahas
yakni kasta yang ada di Jaziratul Arab dan sekitarnya yang menjadi aturan dunia internasional di zaman itu. Manusia itu ada dua, ada hur, ada abd. Ada orang merdeka, ada budak. Orang merdeka itu orang yang memiliki dirinya sendiri. Orang yang memiliki dirinya sendiri. Man yamliku nafsahu. Orang yang memiliki dirinya sendiri. Dia berhak untuk ngatur dirinya sendiri. Mau apa-apa ya terserah dia. Itu namanya al-hur, orang merdeka. Kalau dalam kitab-kitab fikih mesti sering muncul kata-kata orang merdeka. Yang kedua ya ikhwan, budak. Siapa itu budak? Orang yang dimiliki oleh orang lain. Orang tapi dimiliki oleh orang lain. Dia tidak memiliki dirinya sendiri. Karena dia dimiliki oleh orang lain, maka dia kehendaknya, hidupnya tergantung pada tuannya. Dia tidak bisa berbuat yang berkaitan dengan dirinya, tapi dia itu hidupnya dikendalikan, diatur oleh tuannya, oleh pemiliknya. Itu namanya budak. Kita nggak mau memperpanjang itu. Lah, budak itu ada 5 jenis. Yang pertama al-abdul mukatab. Budak yang mukatab. Budak yang mukatab itu budak yang sedang ada perjanjian dengan majikannya, dengan tuannya, dengan pemiliknya untuk bayar sejumlah harta tertentu untuk bisa merdeka. Jadi misalkan ada seorang budak kepingin merdeka. So dia itu ngomong sama majikannya, ngomong sama pemiliknya, "Pak, saya kepingin merdeka." Lalu tuannya mengatakan, "Yos, nggak apa-apa. Kalau kamu pengen merdeka nggak apa-apa. Tapi kamu itu dulu aku beli dengan harga 90 juta. Yuk kalau kamu bisa mengembalikan uang itu tak kasih waktu 9 tahun. Ini tak kasih waktu 9 tahun. Kalau kamu bisa mengembalikan uang itu kepadaku nanti kamu merdeka." Maka kemudian ini budak itu mengatakan siap insya Allah. Nah, dia kemudian berusaha berjuang bagaimana caranya untuk bisa mengumpulkan dana. Makanya ini budak semacam itu berhak untuk menerima zakat agar bisa membayar dirinya. Lah, selama masa pembayaran belum lunas, sudah mulai dia bayar 90 juta tersebut, kemudian belum lunas, maka status budak ini namanya al-abdu, apa tadi? Al-mukatab, seorang budak yang mukatab, istilahnya sedang ada perjanjian untuk merdeka dengan membayar dana tertentu kepada tuannya, gitu ya. Itu namanya al-abdul mukatab. Yang kedua, al-mudabbar yang boleh sebutkan di situ. Al-mudabbaru itu seorang budak, al-abd alladzi qala lahu sayyiduhu anta hurrun dubura mauti. Seorang budak yang dikatakan, dijanjikan oleh tuannya, kamu merdeka setelah nanti aku mati. Anta hurrun dubura mauti. Kamu merdeka dubur. Dubur itu apa? Ya setelah. Dubura mauti, setelah aku nanti mati. Hukum budak ini selagi tuannya masih hidup, dia adalah budak. Begitu tuannya meninggal dunia, dia langsung merdeka. Lah, selama tuannya masih hidup, budak ini diistilahkan dengan al-abdul mudabbar. Budak yang mudabbar. Mudabbar. Mudabbar itu nggak diatur loh ya. Mudabbar itu yakni budak yang tuannya menjanjikan anta hurrun dubura mauti. Kamu itu merdeka setelah aku nanti meninggal dunia. Taib. Yang ketiga, al-abdul muba'ad. Enggak ada di sini, tapi harus ada mestinya. Al-abdul muba'ad. Muba'ad itu diambil dari kata-kata ba'd. Diambil dari kata-kata ba'd. Sebagian. Maknanya apa?
seorang budak yang sebagiannya budak, sebagiannya merdeka. Jadi misalkan A gitu ya, itu budak. Tapi separuh dirinya budak, separuh dirinya merdeka. Gambarannya gimana? Siapa yang bisa gambarkan? Jadi siapa yang bisa gambarkan ya, Hon? Jadi misalkan ya, Hon, budak itu mahal loh ya, Hon. Budak itu mahal. Barirah. Jadi barirah itu apa? Budak yang pernah mukatab sama tuannya itu disuruh bayar 9 uqiyah. Pak Bu Habib gak bisa ngitung. Salah gak jadi ngitung harganya berapa sekarang. Pokoknya budak itu mahal. Lah, A pingin punya budak, tapi duitnya gak cukup. Dia ngomong-ngomong sama B, B sampean gak pingin beli budak toh? Yuk pingin, tapi duitku gak cukup. Patungan yuk. Patungan. Akhirnya A sama B patungan. Ini anggaplah 50 juta, 50 juta. Ini ya, 50 juta, 50 juta. Beli budak satu. Akhirnya budak ini milik dua orang. Milik A sama milik B. Terus diatur. Yo, diatur jadwal kerjanya. A budak tadi kalau hari misalkan Jumat, Sabtu, Ahad itu di A. Terus Senin, Selasa, Rabu di B. Kamis turu. Apalah gitu ya. Pokoknya gitulah diatur. Lah, perjalanan waktu si A ini kepingin untuk memerdekakan budaknya. Dia akhirnya ngomong sama budaknya, Mas, sampean merdeka. Ini, sampean merdeka. Tatkala si A ngomong sama budaknya tadi, kamu merdeka, dia kan hanya bisa memerdekakan separuh bagian dia. Yang separuh masih budak. Dalam kondisi semacam ini, yang kalau di hari, apa mau? Hitung ibumu. Jumat, Sabtu, Ahad, milik A, dia orang merdeka. Ini Senin, Selasa, Rabu, masih budak. Budak jenis ini namanya muba'ad. Muba'ad. Budak yang sebagiannya apa? Yani merdeka, sebagiannya budak. Yang keempat, ummul walad. Ummul walad. Ibu'e anak-anak. Maksudnya apa? Ibu'e anaknya tapi bukan istrinya. Ibu dari anaknya dia tapi bukan istrinya. Itu namanya ummul walad. Gambarnya bagaimana? Kan dalam fikih syariat, seorang laki-laki itu boleh ngumpuli wanita dengan dua jalur. Satu jalur pernikahan, dua jalur milkul yamin, kepemilikan perbudakan. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara sifat ibadur rahman adalah alladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya dan tidak disalurkan ke perkara yang haram. Dia hanya menyalurkan syahwatnya kepada yang halal. Dan itu illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budaknya, atau kepada budak-budaknya. Allah menegaskan fa innahu ghairu, yani innahum ghairu malumin. Mereka itu tidak tercela. Nah, kalau ada seseorang punya budak perempuan, terus dikumpuli, terus hamil. Budak ini hamil, yang menghamili siapa? Tuannya. Terus hamil, terus melahirkan. Anaknya siapa nih? Anaknya tuannya. Yani anak dari budak ini adalah anak dari tuannya, tapi lahir bukan dari rahim istrinya. Lah, maka budak yang dikumpuli oleh tuannya kemudian melahirkan anak tuannya, maka budak itu menjadi ummul walad.
Mafhum ya? Bisa digambarkan enggak? Enggak digambarkan ya boys. Menjadi ummul walad. Rasulullah SAW itu punya ummul walad. Siapa? Rasulullah itu punya ummul walad. Siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu ummul waladnya Rasulullah SAW. Jadi Maria Al-Qibtiyah itu bukan istri beliau. Itu bukan istri beliau. Maria Al-Qibtiyah itu budaknya Rasulullah SAW. Lalu jadi Maria ini hamil melahirkan anaknya Rasulullah SAW yang diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Ibrahim. Maka status Maria Al-Qibtiyah adalah ummu waladi Rasulillah. Ummul waladnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, istilah beliau dalam kitab ini al-abd. Istilah beliau dalam kitab ini al-abd. Dalam sebagian kitab fikih istilahnya itu al-abdul qin. Al-abdul qin itu budak yang enggak mukatab, enggak mudabbar, enggak muba'ad, enggak umul walad. Yuk budak murni asli, budak asli. Jadi apa tadi? Mukatab enggak, mudabbar enggak, muba'ad enggak, umul walad enggak, maka dia itu adalah al-abd atau dalam istilah sebagian kitab itu al-abdul qin. Semua itu tidak mewarisi. Semua itu tidak mewarisi, dengan sedikit ada khilaf yang ada perinciannya di beberapa permasalahan yang ada. Tapi jadi beliau mengatakan jadi orang-orang ini tidak mewarisi abad, mudabbar, ummul walad, mukatab. Gitu ya? Mukatab. Baik. Itu yang pertama. Tapi nggak usah diperpanjang itu ya kawan, karena budak sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada budak. Pembantu bukan budak loh ya. Baik. Yang berikutnya, wal qatil, pembunuh. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain, jadi kalau ada orang membunuh orang lain, maka yang membunuh itu tidak mewarisi dari yang dibunuh. Seandainya yang dibunuh itu adalah orang yang dia sebenarnya itu mewarisi. Contoh, ini, ada orang kaya raya, kaya banget, kaya raya sekali. Tapi harta benda yang melimpah itu diberikan keluasan rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi rizki yang lain, tidak diberikan oleh Allah anak. Tidak diberikan oleh Allah anak. Jadi orang kaya raya itu punya istri tapi nggak punya anak. Nggak punya anak dan dia anggaplah ini saudara-saudaranya sudah pada meninggal dunia. Gitu. Atau ya saudaranya meninggal dunia. Lah dia itu punya ponakan, anak laki-laki dari saudaranya, ponakan. Gitu ya. Ponakan itu akan mewarisi jika nggak ada ahli waris yang lebih dekat. Ponakan itu nakal. Ponakan itu nakal. Dia itu nakal, gak punya duit, gak punya uang. Dia itu mikir paman kadang mati-mati. Ini kapan mati nih paman? Ben aku mau warisi. Ditunggu gak mati-mati, ditunggu gak mati-mati. Masuk rumah sakit dan gak mati urip nih. Oke, gak mati-mati. Akhirnya gak sabar tuh ponakan. Ponakan itu gak sabar. Gak mati-mati, pateni aja lah. Akhirnya sama ponakannya itu dibunuh. Baik dia yang langsung membunuh, maupun dia itu pakai perantara. Ini, Bapak itu pembunuh bayaran. Gitu ya. Yang penting dia membunuh pamannya. Maka yang ponaan tadi menjadi qatil, membunuh orang yang mestinya dia itu mewarisi hartanya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Dia tidak berhak ini untuk mendapatkan waris karena la yarisul qatil, kata Rasulullah, orang yang membunuh itu tidak mewarisi.
Pembunuhan apa ini? Pembunuhan bi ghairi haq. Qatl itu ada dua jenis. Al-qatlu, pembunuhan itu ada dua jenis. Yang pertama, al-qatlu bihaq, pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, al-qatlu bi ghairi haqqin, pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat, ya misalkan ada pezina, muhson, terus dirajam. Lah, antum termasuk yang rajam, berarti kan antum yang bunuh. Pembunuhan karena merajam itu pembunuhan cara yang dibenarkan. Kalau ada orang membunuh orang lain, terus dia ketangkep, terus dikisos, akhirnya dia harus dibunuh. Siapa yang bunuh ya ikhwan kalau dikisos? Al-Qucu. Jadi yang membunuh itu Al-Qucu, Sayyaf. Jadi pembunuhnya itu Al-Qucu. Pada waktu Al-Qucu ini datangkan, ternyata pamannya Dewi yang mau dibunuh. Jadi dia yang membunuh pamannya sendiri, padahal pamannya itu nggak punya siapa-siapa, nggak punya anak, nggak punya bapak. Apakah Al-Qucu tadi mewarisi? Ya, karena itu pembunuhan yang dibenarkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pembunuhan yang dibenarkan, gitu ya. Yang kedua, pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Lah, pembunuhan jenis yang kedua inilah yang tidak mewarisi. Adapun yang pertama tetap mewarisi. Pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat ini yang ada tiga. Ada qatlul amad, qatl syibhul amad, dan qatlul khata'. Qatl syibhul amad, pembunuhan itu ada pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu ada tiga. Qatlul amad, membunuh sengaja. Qatl syibhul amad, membunuh yani mirip sengaja. Yang ketiga, qatlul khata', pembunuhan salah, pembunuhan tidak sengaja. Patokannya qatlul amad itu idza qasadal isabah wal alatu qatilah. Apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, sengaja mengenai, bukan sengaja bunuh ya. Sengaja mengenai. Yang kedua, alat yang dipakai, alat yang lumrahi bisa untuk membunuh. Itu qatlul amad. Jika sengajanya ada, alat yang dipakai enggak biasa untuk membunuh, itu namanya syibhul amad. Jika sengajanya tidak ada, maka qatl itu namanya khata'. Mungkin perlu digambarkan. Jadi A itu marah sama si B, marah pol. Saking marahnya, ini ngambil apa nih? Ngambil pisau, dilempar si B itu kena kepalanya, mati. Kena kepalanya mati. Ini pembunuhan sengaja. Kenapa? Si A tadi tatkala ngelempar pisau sengaja ngenai si B. Pisau itu sengaja diarahkan kepada si B. Berarti ada qasdul isabah. Yang kedua, alat yang dipakai itu memang bisa dipakai untuk membunuh. Al-alatu qatilah. Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka pembunuhan itu dianggap sengaja. Meskipun toh orang itu enggak niat membunuh. Contohnya apa? Ini contohnya apa ya, Hon? Nah, orang latihan ini apa itu kungfu. Bawa panah. Ayo coba tak panah, kamu harus bisa menghindar. Panah beneran. Panah beneran. Ini panah satu bisa menghindar, dua bisa menghindar, ketiga tepat kena jantungnya, mati. Dia itu
pada waktu mati itu ya si A itu cerit-cerit, nangis, nyesel gitu ya. Apakah pembunuhan itu sengaja? Iya. Dia itu sengaja ngenai. Tapi kan karepe itu, niatnya itu orang tadi suruh menghindar. Qadarullah nggak bisa menghindar, kemudian dia meninggal dunia. Alat yang dipakai membunuh. Maka itu qatlul amad. Yang kedua, kalau sengajanya ada, tapi alat yang dipakai tidak untuk membunuh, maka itu syibhul amad. Kalau ada orang itu guyon sama temani. Guyon ya kawan. Terus dipukul pakai ini. Ini udah tusuk minumin lo. Sampaian itu mati. Lah ya mbon apa kok mati. Dipukul pakai ini, pukul gitu. Mukulnya sengaja, mati. Ya nasib. Maka pembunuhan itu namanya qatlul syibhul amad. Qatl syibhul amad. Gitu ya. Kenapa? Sengaja ngenai tapi alat yang dipakai bukan untuk membunuh. Yang ketiga, tidak ada unsur kesengajaan. Tidak sengaja ngenai, maka pembunuhan itu namanya qatlul khata. Gimana kemarin ya, Wan? Ada orang mau ambil mangga, mau naik manjat nggak bisa, ngambil tangga nggak ada, akhirnya ngambil batu, dilempar dari bawah, maunya ngenai mangga, qadarullah batunya melesat kena kepala orang, mati. Batu yang dipakai untuk ngelempar mangga tadi melesat ke atas, jatuh ke kepala orang, mati. Maka pembunuhan itu namanya qatlul khata, gitu ya, qatlul khata. Ketiga-tiganya kalau terjadi dari orang yang mestinya mewarisi, maka menjadi gugur tidak mewarisi. Kenapa? Karena pembunuhan itu qatl bi ghairi haq. Qatl bi ghairi haq. Terakhir, al-murtad, orang yang keluar dari Islam, dan ahlu millatain, orang yang beda agama. Satu muslim, satu kafir. Baik yang muslim itu yang wafat maupun yang hidup. Dalam artian, kalau ada orang tua muslim, anaknya kafir, yang meninggal dunia orang tuanya, maka anak tidak mewarisi. Balikannya, kalau orang tua kafir, anaknya muslim, lalu orang tuanya meninggal dunia, maka anak juga tidak mewarisi. Yang penting antara yang mewarisi dengan yang diwarisi, kalau tidak sama-sama muslim, maka tidak ada saling mewarisi. Kata Rasulullah SAW, la yarisul muslimul kafir walal kafir al muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan masih dalam Kitabul Wara'id insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Orang-orang yang terhalang dari harta waris yang antum jelaskan tadi itu dari harta waris siapa? Dari harta waris orang yang seharusnya dia mewarisi. Jadi gambarannya begini para ikhwah. Kalau ada bapak, ada orang meninggal dunia. Dia itu punya anak 3 laki-laki, A, B, C. Ada seorang meninggal dunia, punya harta, meninggalkan 3 anak laki-laki, A, B, C. Nah, qadarullah, C itu budaknya orang lain. C itu budak. Jadi A merdeka, B merdeka, C budak. Maka C tidak mewarisi harta orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena tatkala orang tuanya meninggal dunia, status dia budak. Status dia budak. Baik, itu contoh kasus. Contoh yang lain, ya tadi Anda katakan kalau beda agama. Beda agama,
Kalau seseorang itu beda agama, orang tua meninggal dunia, kafir, orang tuanya meninggal dunia kafir, anaknya muslim, maka anak tidak mewarisi harta orang tuanya karena ada penghalang yaitu beda agama. Wallahu a'lam. Apakah budak wanita itu boleh dijimai tanpa lewat pernikahan? Boleh. Tapi bahas ini doa ya kok. Bahas perbudakan itu panjang banget. Masya Allah. Iya budak aneh. Senang menang dengan budak. Budak itu panjang ya kan. Pembahasan masalah budak itu panjang banget. Tidak bisa dijelaskan di posisi semacam ini. Jadi seorang laki-laki kalau punya budak perempuan itu boleh untuk dikumpuli meskipun tidak lewat pernikahan. Karena Allah mengatakan illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Ibu ana ditinggalkan warisan oleh orang tuanya yang Nasrani. Sewaktu ibu ana masih kecil dan belum diambil sampai sekarang. Alhamdulillah ibu ana telah masuk Islam saat dewasa. Alhamdulillah. Apakah sekarang ia boleh mengambil hak warisannya sekarang? Ala kulin Anda katakan. Jadi untuk mengatakan nenek, ibunya ibu itu tatkala meninggal dunia Nasrani. Tatkala nenek meninggal dunia, ibunya antum tadi masih kecil. Jadi sekarang ibunya antum sudah gede, lah ya sudah punya anak antum. Ibunya antum sudah gede. Lalu kepingin mengambil hak waris dari ibunya yang meninggal dunia kondisi Nasrani. Pertanyaannya, boleh apa enggak? Tergantung. Saat sang nenek, ibunya ibu, meninggal dunia, itu agamanya ibu antum saat itu apa? Jadi saat nenek meninggal dunia, agamanya ibu antum saat itu apa? Jika saat nenek meninggal dunia, agama ibu antum itu masih Nasrani, berarti hak waris itu boleh diambil. Karena berarti tatkala itu sama-sama Nasrani. Tapi kalau pada waktu nenek meninggal dunia pada waktu itu Nasrani, kemudian ibu tatkala itu meskipun masih kecil, sudah muslim, berarti hak waris itu nggak ada. Nggak ada hak waris karena seorang muslim tidak boleh untuk mewarisi harta dari orang kafir sampai pun orang itu orang tuanya sendiri. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum anak yang lahir dari budak perempuan tapi ia punya suami? Anak suaminya. Anak suaminya. Bukan anak majikannya. Jadi kalau budak itu punya anak, budak wanita punya suami, maka kalau dia hamil dan melahirkan, anaknya adalah anak sang suami. Kata Rasulullah SAW, al-waladu lil firash, bahwa anak itu milik dinasabkan kepada pemegang firash. Siapa pemilik firash? Firash itu ada dua, suami atau majikan. Jadi yang pertama suami. Kalau ada seorang wanita hamil terus melahirkan, siapa bapaknya anak ini? Suami dari wanita tersebut. Meskipun gak mirip sama suami ini. Mirip karo tonggoe misalkan itu. Tetap anak ini nasabnya kepada siapa? Suami dari wanita tersebut. Tayyib. Yang kedua adalah pemilik budak. Jadi itu kalau ada seorang budak melahirkan anak,
maka anak ini anak dari tuannya. Kecuali kalau budak ini punya suami. Kalau budak ini sama majikannya dinikahkan dengan laki-laki lain. Dengan laki-laki lain dinikahkan, maka anak ini dinasabkan kepada suami wanita tersebut yang memang dia itu adalah budak. Wallahu a'lam. Ini terlepas dari masalah faraid atau warisan yang mungkin akan memecah belah saudara. Apakah iya kami sebagai thalibul ilmi menghindari hal tersebut dengan tidak ikut campur masalah warisan? Maksud antum apa? Kalau yang maksudkan adalah, jadi biasanya di negeri kita itu kalau waris itu dibagi rata. Nah, satu keluarga itu yang ngaji antum tok, semuanya gak ngaji. Semuanya kepinginnya dibagi rata. Antum kepingin untuk dibagi sesuai dengan syariat. Tapi kira-kira kalau mau dibagi secara syariat, golok terhunus. Ini perang, tengkar antar saudara. Dalam kondisi semacam itu para ikhwah, pertama tetap sampaikan apa adanya. Sampaikan dengan lembut yani kepada saudara-saudara kita tentang hukum syariat. Setelah kita menyampaikan, mereka terima alhamdulillah, enggak terima ya wis, kita sudah menyampaikan yani hak kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya akhwan fitin azanillahu wa iyyakum. Kalau dalam kondisi itu antum sebagai anak laki-laki enggak ada masalah karena berarti hak antum itu terkurangi. Jadi kabarnya begini, 4 bersaudara, laki-laki, perempuan. Antum ini anak yang laki-laki. Jadi keempat-empatnya, 3-3-nya gak ngaji. Semuanya kepingin dibagi rata, kecuali antum pengen dibagi secara syariat. Akhirnya 1 kalah lawan 3. Akhirnya dibagi rata. Kalau posisi antum itu yang ngaji itu laki-laki, ini nggak akan ada efek. Kenapa nggak ada efek? Karena bagian antum seharusnya lebih banyak daripada yang didapatkan. Kalau dibagi rata kan berarti dapat 1/4. Gitu ya. Kalau dibagi secara waris, berapa ya Hon? Berapa? 1,5. Kalau bagi secara waris, 1/3. Laki-laki mendapatkan 1/3. Hitungnya bagaimana? Laki-laki, perempuan. Laki-laki itu kan kepalanya 2. Iya, kepalanya 2. Jadi ini 2, kepalanya 2, perempuan kepalanya 1, perempuan kepalanya 1. 2, 1. Berapa ya, Hon? 6. Ini berarti dapat 2/6. 2/6 itu berapa? 1/3. 1/6. Ini 1/3, 1/6. 1/3 sama setengah, sama 1/4, banyakkan mana? Kalau dibagi rata dapatnya 1/4. Kalau dibagi waris dia dapatnya 1/3. Haknya itu 1/3. Tapi karena kalah sama keluarga akhirnya mendapatkan bagian 1/4. Banyakkan mana? 1/4 apa 1/3? 1/3. Berarti haknya dia yang dia ambil kurang dari hak. Ya sudahlah, legowo daripada kekiran karo dulur sama saudara. Tapi kalau posisi antum itu adalah yang akhwat, yang perempuan. Jadi kebalik sekarang, laki-laki, perempuan. Yang ngaji yang bungsu, yang akhwat, yang ngaji. Yang ini kepingin dibagi rata, anti kepingin dibagi waris. Akhirnya anti mendapatkan 1/4. Kalah sama saudara 1/4. Padahal haknya cuma 1/6. Apa yang dilakukan? Ambil 1/6 yang sisanya yakni keluarkan dari harta Anda. Karena berarti itu bukan hak anti dalam menerima waris tersebut. Jadi yang dia ambil 1/4. Haknya 1/6. 1/4 dikurangi 1/6 sama dengan 1/4
itu yang dia ambil. Hak aslinya 1/6. Berarti kan dia harus mengeluarkan sisa. 1/4 itu diambil 1/6, sisanya itu dia keluarkan dari harta kepemilikan dia. Sisanya berapa ya, Hon? 1/4 dikurangi 1/6? Tung dewe. Hah? 1/4 kurangi 1/6 berarti 3/12 kurangi 2/12. 1/12 ya. Gak nyambung. Antum ya ikhwan, ana zatkan. Antum itu nggak akan pernah bisa mempelajari faraid kalau nggak ngerti kali bagi tambah kurang pecahan. Itu faraid akan macet. 1/5 tambah 1/7 sama dengan berapa? Lah nanti ditambah 2/12. Diguyu karo kucingnya. Iki matematika sopo. Dikuru karo kucing. Jadi bukan begitu cara nambah, cara ngali, cari bagi pecahan. Dan itu ilmu wajib. Kalau mau bisa fikih zakat sama fikih faraid. Ilmu wajib. Makanya dulu para ulama kita sebelum belajar hadis, sebelum belajar apa, mereka itu belajar di TPA-nya itu cali hitung. Baca, tulis, hitung. Karena hitung itu masuk dalam jajaran ilmu wajib syariat. Ini, tapi nggak harus sampai sin kos dulu ya, itu tambahan lah gini ya. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting sampai ilmu pecahan. Ilmu pecahan. Kalau di SD sekarang kelas berapa itu? Kelas 4, kelas 5 ya, kalau nggak salah. Allah alam, insyaallah sebenarnya yang kita pelajari. Lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idhin Rabbina tabaraka wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa barakan bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.